Pembangunan ekonomi dan permasalahan lingkungan. Sejak kemunculan pertama majalah The Economist pada tahun 1977, fenomena Dutch Disease merupakan sintesis yang sangat populer menjelaskan paradoks pertumbuhan yang lambat dalam sebuah negara yang kaya akan sumber daya kekuatan alam. Sintesisnya diperkuat oleh tulisan Richard tahun 1993 tentang Sustaining Development in Mineral Economies, The Resource Course Thesis. Tesis Resource Course mencoba menjelaskan mengapa ada fenomena yang memiliki kekayaan sumber daya yang melimpah tidak bisa digunakan untuk memberikan kemakmuran ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi menjadi rendah dibanding negara yang memiliki sumber daya alam sedikit. Indonesia adalah negara yang mungkin terkena fenomena Dutch Disease dan Resource Course. Memiliki sumber daya alam dan kekayaan lingkungan yang demikian tinggi, Indonesia masih belum juga bisa berkembang ekonominya. Dan bahkan negara maju sebenarnya tidak kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam dan lingkungan atau SDAL adalah aset yang memperbaiki arus barang dan jasa, baik secara langsung atau tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Beberapa sumber daya alam ini juga untuk kepentingan umum yang pemiliknya juga belum yakin. Konsumsi berlebih dan kerusakan lingkungan terjadi karena kurangnya kejelasan hak eksperimen yang pada akhirnya mengarah pada eksternalitas, yaitu tindakan satu pihak yang merugikan pihak lain tidak dapat diperbaiki dalam mekanisme pasar. Situasi ini mengarah ke arah memperbaiki kerusakan lingkungan, membalikan pekerjaan reversing irreversible kembali merupakan hal yang sulit untuk dikembalikan. Begitu SDAL rusak, itu akan terjadi sekali tidak mungkin untuk kembali ke keadaan semula. Studi kasus yang saya ambil adalah pengendalian polusi dan pengelolaan limbah pabrik semen Indonesia. Seperti diketahui kalangan umum bahwa PT Semen Indonesia ini sudah tidak asing lagi di khalayak umum. Apalagi produk semen yang dihasilkan sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk bahan baku bangunan dan juga memiliki beberapa yayasan terutama Universitas Internasional Semen Indonesia atau UISI ini membuat nama PT Semen Indonesia semakin dikenal. Akan tetapi di lain sisi, dengan adanya pabrik yang menghasilkan semen ini memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat sekitar dan sumber daya alam yang ada. Pabrik semen ini bahan baku utamanya dari batu kabur. Bukit kabur jika diambil terus-menerus maka akan habis karena sumber daya alam ini termasuk ke dalam sumber daya alam yang tidak terbarukan. Polusi yang dihasilkan pun menyebabkan adanya dampak negatif. Sumbernya berasal dari proses pembakaran dan proses size reproduction yang menghasilkan partikular atau debu, CO2 dari kalsinasi bahan baku, pemakaian batu bara pada proses pembuatan dan insight bahan bakar untuk transportasi internal akan menghasilkan emisi gas CO2 dan sulfur dioksida berasal dari hasil pembakaran bahan bakar fosil mengikuti mekanisme reaksi dan nitrogen oksida berasal dari pembakaran batu bara dan minyak. Pabrik semen juga melakukan pengendalian polusi yaitu dengan cara pengendalian kinerja atas penangkap debu, pemantauan emisi cerobong pabrik, pemantauan emisi kendaraan atau genset. Pengendalian polusi ini juga dapat sedikit mengurangi polusi udara yang terjadi karena polusi yang dihasilkan oleh bahan-bahan tersebut. Selain polusi, juga ada limbah yang dihasilkan dari pembuatan semen ini. Limbah tersebut berupa limbah padat dan limbah cair, yaitu oli bekas, macun dan bag filter bekas, aki dan lampu bekas, batu tahan api bekas. Adapun cara pengendaliannya seperti oli bekas digunakan sebagai bahan bakar alternatif, bisa juga dimasukkan dengan menggunakan pompa high pressure dan dibakar di kalsiner. Macun dan bag filter bekas digunakan sebagai bahan bakar alternatif, bisa juga dengan proses
pemecahan menggunakan shredder dan pemakaiannya dicampur dengan biomas, aki dan lampu bekas, dikirim ke tempat pengolahan B3 yang telah memiliki izin dari KLH dan tempat pengolahan seperti PPLC, TLI, dan lain-lain. Batu tahan api bekas dimanfaatkan sebagai bahan baku alternatif dan dimusnahkan melalui limestone crusher. Upaya untuk menyelaraskan ekonomi dan lingkungan sangat penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Proses pengintegrasian keduanya adalah dengan membangun paradigma dan arah kebijakan yang berbasis kemitraan dan partisipasi dalam pengembangan pengelolaan sumber daya dengan cara terbaik. Maka pembangunan yang dilakukan dapat membuat perekonomian tumbuh tanpa ditimbulkan dampak yang besar pada kerusakan lingkungan. Diperlukan konsep pembangunan berkelanjutan, artinya konsep pertumbuhan ekonomi yang melestarikan sumber daya alam dapat dimanfaatkan dan strategi memasukkan lingkungan ke dalam pembangunan ekonomi. Dimensi harmoni dan keseimbangan merupakan kata kunci dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan dua prinsip, prinsip ekonomi dan manajemen untuk penghidupan. Arahnya adalah untuk menciptakan lingkungan yang kolaboratif, dalam arti lingkungan yang lestari dengan tetap berprinsip pada pengelolaan yang bertanggung jawab atas dasar etika ekonomi yang berkeadilan.